Oke, jumpa lagi di Kabar Politik. Tadi kita udah ngobrol sama Aira. Nah, sekarang gua nggak perlu kenalin lagi Aira. Ya. Nah, ini konten yang baru lagi. Gue mau nanya hal yang sebenarnya tadi nggak terlalu ekspertis dia gitu kan, tapi ngamatin lah gitu. Nah, ini yang memang udah menjadi isu penelitian lu juga. Dan gue baca tulisan lu di jurnal Global Studies itu ya. Mengenai Laut Cina Selatan, ada hedging strategi gitu ya. Nah, gimana menurut lu banyak orang yang ikut ribut aja, terutama waktu kemarin sempat rame ya soal Laut Cina Selatan gitu. Kan itu sebenarnya kita layer kesekian, nggak berpengaruh langsung dan nggak punya wilayah di situ gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi titik strategis keterlibatan Indonesia di dalam perdebatan itu, Ra, menurut lo? Indonesia nih sebenarnya kan salah satu negara yang ada di ASEAN ya. Yang pertama itu, jadi kita bisa lihat bahwa memang di region ini, Southeast Asia ini banyak sekali negara-negara ASEAN yang kemudian terlibat di dalam Laut Cina Selatan. Mayoritas itu negara litoralnya malah negara Asia Tenggara ya, dibandingkan misalnya negara-negara dari pihak eksternal gitu. Nah, yang pertama itu, jadi dengan adanya sebuah konflik di situ, sebenarnya itu bisa mengganggu stabilitas di kawasannya. Iya. Yang pertama itu, lalu yang kedua, Indonesia ini punya Natuna. Nah, Indonesia ini punya Natuna dan memang sebenarnya Natuna ini tidak terlalu masuk ke Laut Cina Selatan ya. Hanya sebagian kecil sekali, kayak bagian ada satu kayak sepotek gitu lah ya. Sepotek latiknya itu dari pulaunya itu yang ZEE-nya tuh masuk ke dalam wilayah Laut Cina Selatan. Nah, ini menjadi concern karena Laut Cina Selatan ini kan sebenarnya secara nilai ekonomis ya cukup tinggi, baik itu dari segi perikanan, lalu kemudian ekstraktif industri, mineral, dan kemudian perminyakan, lalu gas bumi dan lain-lain. Jadi sebenarnya memang kaya. Jadi memang ada kekhawatiran Indonesia bahwa ini bisa mengganggu kedaulatan Indonesia di Natuna. Lalu yang ketiga, ini permasalahan yang jauh lebih besar. Jadi kita nggak hanya bicara tentang misalnya aktor-aktor di kawasan aja, dan kemudian bagaimana kepentingan politik Indonesia di level domestik untuk mempertahankan kedaulatan, tapi juga kemudian kita bicara tentang great power dan super power. Great powernya saat ini yang kita tahu yang terlibat adalah Cina. Ya, namanya aja Laut Cina Selatan. Kalau laut Madura Selatan ya Madura dong. Natuna Utara gimana, Bos? Iya kan? Iya dong, benar dong. Benar. Itu nggak perlu sekolah. Itu lo nggak perlu sekolah tuh buat tahu Cina yang terlibat. Nggak salah sih. Tapi intinya ada aktor-aktor eksternal. Selain tadi great power-nya ada Cina. Great power ini buat yang nggak tahu ya, mungkin great power ini negara dengan kekuatan agregat dan kemudian kekuatan pengaruh politik yang cukup besar di dalam dunia internasional. Ada juga aktor-aktor eksternal yang sebenarnya tidak terlibat di dalam konflik Laut Cina Selatan secara langsung, tapi mereka ikut di dalam konflik itu. Baik itu secara misalnya politik, secara kerjasama diplomatik, atau misalnya memang merasa bahwa itu adalah kewajiban dia untuk kemudian bisa mengimbangi kekuatan the rise of China di kawasan tersebut. Itu kan siapa sih yang masih mimpi buat ngimbangin Cina di kawasan Asia Tenggara? Di US? Ya, selain US gitu. Iya, kalau US kan udah dia memang lah. Udah jelas ya, dia ada kepentingan untuk power projection dia, dalam artian menetapkan misalnya bahwa dia adalah superpower di situ. Lalu kemudian ada Australia. Australia ini sebenarnya kepanjangan tangan dari US. Banyak kebijakannya yang kemudian sangat serasi sama US. Lalu kemudian dia juga kalau nggak salah pernah membangun sebuah base yang isinya adalah tentara US itu di Darwin waktu itu benar. tahun 2010. Lu masih kuliah kan? Sempat heboh ya. Gua waktu itu masih baca Kompas tiap hari. Kan ada internasional tuh di Kompas kan. Iya benar. Lalu kemudian ada bacaannya anak AI itu. Enggak lah. Semuanya sama aja. Ya sempat heboh dulu masalah pangkalan militer kan.
Iya benar. Masa pangkalan militer itu, terus Sama ada kapal induk juga kan waktu itu sempat nah juga. sempat kapal induk US Iya. itu, tapi kayaknya nggak sampai di wilayah Laut Cina Selatan ya. Yang kemudian support US itu sebenarnya ada Jepang, itu aktor lain, lalu kemudian ada India juga gitu. Jadi mereka aktor-aktor eksternal yang sebenarnya bermain, lalu US ini termasuk eksternal kan? termasuk eksternal. Oh, dia mau kalau dia ikut main di sini sehingga Cina kekurangan pengaruh sehingga dalam konstelasi global dia lebih kuat gitu. Iya benar banget. Ini bisa dirangkum ya dengan bahasa yang tidak akademik. Maaf nih, udah mulai 3 SKS kalau Gua ngomong. jubir mereka, jubir Wah. netizen. Iya. Tapi intinya semua aktor itu Karena netizen di Indonesia susah masuk HIUI, nah gua wakilkan. Iya kan? Nah, jadi ada beberapa aktor ya yang kemudian terlibat, aktor luar, dan kemudian si aktor luar ini bikin yang namanya sekarang diprakarsai oleh US ini Quadrilateral Alliance. Itu apa lagi tuh, Ra? Itu Gua nggak hafal saking banyaknya TPP apa segala macam. ini US keluar untuk bikin ini Quadrilateral Iya, dari Alliance TPP ini. Dari pindah TPP situ. pindah ke Iya. sini gitu. Jadi Ada dia- hubungannya ternyata. Iya. Tapi intinya memang ini kerjasama di antara 4 namanya Quadrilateral ya. Ada antara 4 negara yang pro US dan ini kemudian dia membentuk sebuah aliansi baru namanya The Indo-Pacific Alliance. Pernah dengar pasti dong? Iya. Iya, itu sebenarnya dibangun sebenarnya apa namanya? Narasinya ya untuk kerjasama ekonomi, lalu kerjasama secara diplomatik dan lain-lain. Tapi sebenarnya tujuan utamanya kalau dilihat di balik itu memang containing the Chinese influence Iya, over iya, Southeast iya. Asia and Asia Pacific states kayak gitu. Ini lu melihat ini kayak Cold War nggak sih? Kayak Suicide War dulu atau ini lebih dari itu? Karena kalau menurut gua ya perang dingin itu Rusia nggak punya pengaruh ekonomi sebesar China hari ini gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana? Ra? Kalau misalnya mau dibilang kayak Cold War, ini belum sampai ke tahap itu ya. Sebenarnya yang namanya persaingan itu pasti ada. Ya. Dia persaingan secara ekonomi, persaingan secara militer. Tapi sekarang baik itu dari segi militer, ekonomi, lalu kemudian dari segi soft power. Soft power ini pengaruh budaya ya. Ya, Masih jauh gitu. ini baru soal dagang aja berarti. Baru soal dagang. Tapi sebenarnya kayak kompetisinya dari segala bidang ya, tapi maksudnya ini masih jauh. Jadi secara ekonomi tuh China masih jauh dibanding Amerika Serikat. Secara militer jauh. Amerika Serikat punya 11 kapal induk, China baru 1 dan itu baru di aku lupa tahun berapa dia diresmikannya, tapi yang jelas dia baru punya 1, Liaoning. Amerika induknya ya 11 bos. Jadi bisa kebayang. Anaknya ya. berapa? Waduh. Lo kira kucing. Induk kucing ya. Tapi lu nggak apa-apa mahasiswa lu melihat lu sereceh ini, Ra. aduh, malu sih gue. Hilang gue bawa gue, hilang. Nah, terus Nah, tapi berarti Amerika ini sama China menurut lu masih jauh ya sebenarnya? Nah, muncul kan pertanyaan baru, kenapa kemudian China ini diproyeksikan dia kemudian bisa jadi superpower menggantikan Amerika. Ini skenarionya, jadi kalau misalnya di ilmu sosial pasti kan ada yang namanya kayak trajectory method tuh. Iya. Melihat maksudnya kalau perkembangannya statistiknya kayak gini, ke depannya akan seperti apa. Nah, China itu dia konstan kemarin, 6%, 7% perkembangan ekonominya. Kalau misalnya ditarik sampai 30 tahun ke depan, itu bisa menyaingi Amerika Serikat. Oke. Tapi itu dengan catatan kalau misalnya semuanya berjalan dengan lancar. Ini Kalau COVID misalnya nih. iya, kalau misalnya COVID ini kan sebenarnya ada hambatan ya, misalnya kemarin sempat melambat ekonomi Cina, tapi sebenarnya pertumbuhannya tetap ada gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan rencana yang kemudian sesuai dengan kayak statistik yang tetap stagnan di angka 6%, 7% perkembangan ekonomi, nanti kemudian dia bisa menyusul Amerika Serikat di situ. Oke. Oh, berarti ini proyeksi ya mereka. Proyeksi ke depan. Mereka karena ya superpower itu kan bukan soal momentum 1-2 hari, tapi memang harus dipersiapkan bertahun-tahun gitu. Benar. Selain itu ada juga permasalahan kan ada dia punya misalnya ekonomi.
dia punya misalnya kekuatan taruhlah militer. Pertanyaannya, lu punya political will nggak? Keinginan politik dan kesanggupan politik untuk kemudian jadi superpower untuk menggantikan Amerika Serikat. Bisa aja sebenarnya dia kemudian punya semua resourcesnya, tetapi sebenarnya ternyata tidak punya niatan untuk menjadi superpower kayak gitu. Gitu. Tapi kan banyak yang berpikir misalnya, oh ya udahlah nggak usah, ya kayak Pak Jokowi bilang kan misalnya, ya nggak akan ada yang menang, ya kan. Jadi ini bukan kalah mengalahkan. Winter is coming, walaupun gue nggak yakin dia seperti Batara yang mau nonton Game of Thrones gitu kan. Kalau Batara jelas dia bikin YouTube channel reaction nonton Game of Thrones, yang nonton 30 orang di YouTube. Iya tahu. Iya. Gue nonton mulu deh. Ini bukan acara lo. Anda mau dipindahkan. Masih A1 tetap gua. Ya gimana, Ra? Oke. Gimana lo? Tidak usah mengalahkan siapa-siapa. Kan ini kaitannya dengan trade war dan persaingan antara dua superpower ini. Apakah menurut lo ini make sense gak itu? Atau memang harus ada yang digantikan dan menggantikan? Make sense banget karena sejujurnya China belum superpower ya, China masih great power. Tapi yang namanya trade itu kan sebenarnya bukan menang atau kalah. Selama ini kalau misalnya kita lihat misalnya Donald Trump ketika bicara tentang trade itu seolah-olah tuh beneran zero sum game. Zero sum game as in kayak ada yang menang, ada yang kalah, ada yang rugi, ada yang untung. Tapi enggak sebenarnya. Yang namanya trade itu kan sebenarnya membentuk sebuah hubungan interdependence antara satu negara dengan negara lain gitu. Jadi mereka sama-sama punya keperluan, sama-sama punya demands di dalam negaranya, dan kemudian mereka melakukan kerjasama itu untuk selain menjalin hubungan dagang juga ada hubungan politiknya. Lalu kemudian secara diplomatik gitu. Jadi tidak hanya kita lihat dari sudut pandang dia punya rugi gitu kalau misalnya dia ada kerugian lah kalau misalnya menjalankan misalnya hubungan dagang, tetapi harus dilihat lebih besar dibanding itu gitu, dari segi diplomatiknya, sosialnya, idiosinkratiknya, lalu kemudian dari segi tadi interdependence. Jadi sebenarnya nggak cuma masalah untung rugi gitu. Kalau di HI ada yang namanya tadi ya, yang pertama itu zero sum game, untung rugi, ada juga yang namanya relative game. Gitu. Relative game itu ya dalam konteks tertentu lo dapet, konteks enggak ya lo harus terima juga nggak dapet gitu kan. Oke, ini pertanyaan terakhir gue di segmen ini nih, Ra. Ini sebenarnya pertanyaan ini gue terinspirasi sama Paman Sab Miftah Sabri sebenarnya. Ketika dia videoin, dia terima nanti coba kita insert aja video dia di sini ya. Nah, jadi dia dapat box isinya buku-buku untuk sekolah anaknya untuk study from home. Dia lagi di Illinois kan. Nah, jadi anaknya dikasih buku box dan dia dikasih laptop. Kalau gua nggak salah merek laptopnya Samsung. Oh, Korea ya? Iya, Korea Selatan. Iya kan? Gua tanya kenapa nggak HP katanya. Ini banyak banget yang mau dikasih. HP-nya juga kayaknya nggak sanggup menuhin permintaan juga gitu. Mungkin ya, gua nggak tahu gitu. Ini dugaan dia kayak begitu gitu. Nah, artinya kan produknya Korea Selatan lah yang menjadi barang publik di Amerika ketika pandemi ini gitu loh. Kan mereka ally gitu. Nah, di dalam tulisan lu yang di Global Journal itu gue baca ada hubungannya setengah ini setengah itu. Jadi gue ngelihat bebas aktif politik itu seringkali apakah menguntungkan nggak sih dalam konteks hari ini menurut lu ya, dengan konteks ya Amerika dia ally sama Korea Selatan, ya udah sampai barang Samsung aja dikasih ke semua anak di Amerika, jadi untungnya jelas gitu. Hubungan dagang itu berbeda dengan aliansi politik ya. Aliansi politik itu sesuatu yang kemudian bukannya berdampak. Mungkin sedikit banyak berdampak, tetapi sifatnya berbeda gitu. Jadi yang Indonesia kemudian bilang bebas aktif dan lain-lain itu sebenarnya dalam konteks hubungan politik keamanan gitu. Kalau misalnya yang namanya aliansi itu kan sebenarnya sebuah perkumpulan negara-negara, ini namanya collective defense ya kalau bahasa teori. Iya. Negara-negara. Bahasa sekolahan orang. Bahasa sekolahan.
negara-negara yang berkumpul bekerja sama satu sama lain untuk melindungi dirinya dari serangan negara eksternal. Misalnya NATO itu. Nah, Indonesia itu tidak boleh punya aliansi seperti itu karena ada paham-paham tadi ya, bebas aktif dan lain-lain gitu. Makanya kenapa kemudian Indonesia mengambil strateginya itu hedging. Bagi yang nggak tahu, hedging itu adalah mendayung di antara dua pulau. Gimana ya? Ya, jadi inilah dancing with the kekuatan besar gitu. Benar. Jadi dia berusaha untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari threat yang ada. Threat yang ada sekarang dipersepsikan sebagai Cina ya. Tetapi kemudian juga tetap punya safety net dengan bekerja sama dengan old hegemon yaitu Amerika Serikat. Nah, untuk kita sendiri caranya adalah seperti itu gitu. Yang tidak punya allies, yang tidak punya maksudnya koalisi ya gitu ya. Karena memang paham bebas aktif itu tidak memperbolehkan kita untuk beraliansi. Secara konstitusi kita tidak boleh punya aliansi. Tapi rugi dong kita. Ya kalau dengan konteks Korea Selatan kayak gitu ya. Kalau ini secara teoritis ya, kita lihat misalnya rugi atau tidak, sebenarnya tidak juga gitu. Karena kalau masalah ekonomi ya, kita bicara masalah ekonomi, tadi saya bilang itu berbeda sebenarnya kerjasama ekonomi dengan kerjasama keamanan gitu. Ketika misalnya kerjasama ekonomi, toh kita sebenarnya bisa kok tetap punya kok kerjasama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, atau misalnya seperti Jepang misalnya, atau China. Fiji kita punya. Kita punya ya. kerjasama dengan Fiji. Bahkan Indonesia sempat ngasih training di sana gitu untuk Kepulauan Faru gitu. Benar-benar. Kita sempat ngasih training di Pasifik kalau nggak salah untuk kayak sustainable energy. Iya, Pak Tantowi juga punya misi besar di situ kayaknya. Pacific Exposition apa gitu di kemarin. Nah, ya maksud gue gitu, Ra. Jadi memang secara konstitusional menjadi hambatan untuk bentuk koalisi dan aliansi tapi untuk kemudian kerjasama ekonomi dagang itu nggak ada tapi masalah. Kan itu kan secara teori kan begitu. Tapi kan pada faktanya kayak Samsung masuk situ, kalau Amerika aliansi sama Cina ya masuk situ mungkin mereknya Cangkong mungkin atau Cincong, gua nggak tahu tuh. Iya, kalau sama Indonesia mungkin Gatot Kaca mereknya atau apa gitu kan misalnya ya, maksud gue gitu. Iya. Jadi kan mau nggak secara nggak langsung cepat atau lambat itu kan pasti saling berpengaruh antara keduanya. Berpengaruh karena itu kan sebenarnya menimbulkan kedekatan diplomasi ya. Cuma sebenarnya lu dalam posisi yang tidak setuju kalau beraliansi. Aku posisinya netral aja. Netral itu bukan berarti nggak punya pilihan, Ra. Netral itu tidak diintervensi. Intinya gue netral aja. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Secara teoritis, secara pendapat gue pribadi nggak ada yang salah kalau kita nggak punya aliansi di dunia internasional. Karena ya itu memudahkan kita untuk punya fleksibilitas untuk bergerak ke satu pihak dan ke pihak lain ya gitu. Dan sebenarnya ini kan jauh ya kalau misalnya ditanya kenapa kemudian harus pasti netral ada, dan lain-lain. Semuanya ada negatif positifnya. Ada kan? negatif dan positif. Kalau punya aliansi apa negatifnya, Ra? Yang namanya aliansi itu kan sebenarnya bentuknya dia highly institutionalized. Highly institutionalized itu apa sih bahasa Indonesianya? Sangat rigid ya, sangat rigid gitu. Kalau lu ikut dalam aliansi, lu pernah dengar nggak sih kalau satu masalah lu masalah gue juga? Iya. Itu kayak ABC ya. Ya mohon maaf kalau saya berhadapan dengan teman-teman perempuan. Dataran yang paling sering cerita nih. Kalau dia hajar satu orang di geng itu, 5-5-nya ngamuk. Gitu. Kayak gitu. Ya, cowok pun juga gitu. Tapi diketawain, goblok lu emang gitu kan. Gitu aja. Goblok lu. Diketawain dulu ya. Iya, diketawain. Kalau cewek kan langsung solid ya. Yang pertama,
Tadi ada risiko namanya entrapment. Entrapment itu adalah keterbatasan dalam kemudian bergerak di dalam dunia politik. Tidak bisa mengatakan sesuatu yang kemudian mungkin secara prinsip negaranya dia ingin A, tetapi koalisinya bilang B, mungkin dia akan ikut bilang B. Ya. Jadi sebenarnya ruang gerak dia di dalam dunia internasional ini terbatas gitu. Lalu yang kedua, ada resiko dari lu bakal ikut perang yang lu nggak mau. Dan itu kan sebenarnya mengorbankan sumber daya yang banyak, lalu kemudian human casualties kayak korban manusia. Kayak juga. Saudi sama Yaman mungkin gitu ya kali ya? Mungkin contoh yang lebih eksplisitnya kayak bagaimana kemudian banyak negara-negara yang ikut perang di Irak selain Amerika. Iya, Irak maksudnya ya. Saudi pun ikut kan di situ kan? Iya, benar. Istilahnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya bukan perang mereka, tetapi mereka kemudian ikut di perang itu karena karena salah kawan. satu aliansi mereka. Iya, ibaratnya ini kawan gua yang tarung, nggak mungkin gua nggak megang golok di belakang gitu loh, kira-kira kayak gitu. Itu juga kira-kira kenapa Indonesia ini sebenarnya agak-agak sangat perhitungan ya ketika berurusan dengan Malaysia. Karena kalau Malaysia kan dia aliansinya Commonwealth. Kalau misalnya di belakangnya ya ada Inggris, ada negara-negara bekas jajahan Inggris lainnya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang kemudian membuat pertimbangannya jadi lebih berat gitu. Berarti ya ini ya dalam ya ruang geraknya terbatas lah gitu. Benar, Di dalam gua juga heran gini. Kalau pasukan Indonesia itu keluar negeri, kebanyakan nih mohon maaf nih ya, untuk Mayor Agus gitu ya. Saya tidak pernah lihat Bapak itu perang gitu di dalam rimba, foto-fotonya nggak ada saya lihat. Kalau Pak SBY ada dalam rimba di tim-tim, beliau gini-gini. Kalau Mayor Agus itu saya lihat gue lihat kalau perang keluar negeri gitu ya, di daerah konflik tuh pegang-pegang anak gitu kan. Pasukan perdamaian gitu loh. Tapi pasukan perdamaian juga menjadi salah satu misi Indonesia sebenarnya. Iya, maksud gua Indonesia kebanyakan kalau keluar negeri kan pasukan perdamaian kayak gitu kan. Benar. Gua menyebutnya dengan sangat hormat misi-misi PR gitu. Ya, mungkin misi kemanusiaan. Dengan hormat. Bener nggak maksud gua nyebutnya misi PR dalam studi lo gitu? Enggak juga sih, karena kan itu sebenarnya mereka punya peran. Salah gua. Iya. Mereka punya peran untuk humanitarian ya. Selain humanitarian, tadi ada juga peran untuk kemudian menjaga peacekeeping. Peacekeeping tuh sebenarnya berbeda dengan misalnya peacemaking atau misalnya peace building. Peacekeeping tuh intinya kalau sudah ada gencatan senjata, kita sebutnya negative peace, itu bisa dipertahankan. Gitu. Jadi tidak ada yang kemudian salah satu pihak ini kemudian mengangkat senjata lagi. Jika ada misalnya melanggar, nah pasukan itu kemudian yang mencegah hal itu terjadi. Jadi memang Indonesia ini misinya bukan cuma berperang. Jadi militer ini sebenarnya fungsinya banyak ya, fungsi profesional militer. Tidak hanya kemudian mereka melakukan invasi, mempertahankan negara, tetapi juga ada misi-misi kemanusiaan. Misalnya mereka ikut turun dalam bencana. Ya, dulu sempat ikut Liga Indonesia juga ada tuh. PSTNI dulu. Dia main bola gitu ya, memanah, pesto, perbakin tuh atlet-atletnya kan ada tentara juga kalau nggak salah kan. Kalau nggak menang malu sih. Iya, tentara Indonesia untuk nembak segala macam kan salah satu yang terbaik di dunia kan. Benar. Pasti masuk juara dunia terus. Benar. Keren TNI mah. TNI. Komando. Langsung menjilat. Waduh. Takut diratai. Lo aja ya. Ari yang salah. Ya itulah, gue keingat Pak Gatot jadi kasat itu bro. Iya. Sebegitu disiplinnya TNI itu. Buat background beliau wawancara aja nggak nyampe 5 menit pindah. Gue ya lu yakin gue itu kalau ormas suruh pindah kayak gitu banyak tanya tuh apa kalau suruh pindah. Macam panjang tuh urusan negosiasi dulu. Iya. Gitu. Oke, kita jumpa lagi di kabar politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.